Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Libra ya, terkait nasib hidup kamu di bulan Oktober 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya guys, ini cuma bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu. Simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Libra. Kalau bisa kamu ikutin readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat Libra. Untuk kamu energinya ya. Nasib hidup kamu bulan Oktober. Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Oke, kartu pertamanya ada Ten of Pentacles, Eight of Pentacles, Five of Wands, Seven of Cups, King of Swords, the Devil, the Carrier, Three of Swords, oke, Two of Cups, dan terakhir ada Temperance. Thank you untuk kartunya. Dan ini bottom of the decknya ya Libra. Oke, Libra, terkait nasib hidup kamu di bulan Oktober 2021. Libra, aku lihat di sini tuh kamu punya teman atau mungkin saudara atau mungkin tetangga. Sepertinya orang ini tuh selalu aja ngusik hidup kamu ya. Kayak yang, sorry ya, mencampuri urusan kamu. Semua-muanya dia pengen tahu. Entah urus keuangan, kerjaan, atau mungkin bisnis, usaha. Bahkan, sorry, sampai percintaan kamu, orangnya, pasangan kamu gimana, pekerjaannya apa, gajinya berapa, gaji kamu berapa, sampai semuanya dia itu kayak seolah-olah tuh pengen tahu semua tentang kamu. Dan di sini tuh kamu tuh kayak ngerasa tuh kayak udah pusing banget ya, karena yang orang, maaf ya, bisa dibilang kepo banget emang sih. Tujuan dia apa sih, pengen tahu tentang hidup kamu? Tujuan dia pertama karena dia memang penasaran sama kamu. Karena dia kalau ngelihat kamu itu kayak yang pengen cari tahu info terus ya, dari rasa penasaran itu. Jadi ya kesan yang ditimbulkan ya kepo. Nah, setelah dia dapat informasi itu, apa yang dia lakukan? Ngegosip guys. Ngegibah. Sama siapa? Sama orang lain. Jadi memang ngedapetin informasi kamu tuh buat dijadikan bahan gibahan. Dan kebetulan dia
yang kepo sama kamu itu memang seneng musik-musik kehidupan kamu. Jadi Libra, misalnya kalau orang ini nanya lagi tentang pribadi kamu, urusan kamu, kalau bisa tuh diceletukin aja, langsung diomongin. Ya, omongin aja bahwa jangan terlalu mencampur tangankan atau mau mengetahui terkait privasi kamu. Saya punya privasi. Kamu ngomongin aja tentang skala apa yang selalu dia tanyakan tentang kamu terus-menerus. Ya, kamu omongin gitu. Biar orang itu sadar diri. Kalau dia sampai marah, ya kamu omongin balik apa yang dia lakukan selama ini ke kamu. Biar dia juga jadi malu sendiri atas dari perbuatannya. Ya, karena gini ya Libra, orang-orang macam kayak gini kalau didiemin itu biasanya bakalan ngelunjak. Karena apa? Orang ini tuh bakal ngiranya kamu yang takut. Kalau kamu berani, kamu ngomong secara tegas, orang ini pun nanti lambat laun juga akan takut dengan sendirinya. Ya, misalnya kalau dia masih ngomong yang aneh-aneh lagi di belakang kamu, ya antepin aja. Kalau bisa, kalau kedengaran sama kuping kamu, langsung aja frontalin aja omongnya. Ya, sabar ya, saya cuma bisa bilang sabar. Orang-orang kayak gitu juga nanti akan kena getahnya, akan kena karmanya. Ya, orang-orang seperti itu juga nanti suatu saat itu akan kena batunya. Ya, dia ngepoin hidup orang, nanti Tuhan akan buka aib dia, aib terdalam, aib ibarat kata yang dia tutup-tutupin terdalam dia, ibarat kata sifat busuk dia suatu saat juga nanti akan ketahuan dimanapun. Ya, jadi itu, entah ini teman, tetangga atau saudara, memang kita sebagai manusia itu harus kita celetukin ya, kita tegasin biar orang ini tuh nggak macem-macem lagi. Ya, dan di sini ada baiknya kamu menganggap hal yang terjadi dalam hidup kamu ini sebagai bentuk pembelajaran ya, agar Libra buat kedepannya diri kamu tidak bertemu dengan orang itu lagi. Ibarat kata kalau sampai amit-amit ketemu orang yang model kayak gitu, kamu kan jadi tahu penanganannya gimana. Setidaknya kamu harus bersikap secara tegas ya, biar nanti tidak ada yang berani lagi ya. Kasihan sama kamunya ya, kamu tuh ngerasa tuh kadang-kadang gerah aja ditanya-tanya terus ya, dibilang kepo, emang beneran kepo orang kayak gitu. Aduh, lebih-lebih dari berita gosip guys ya, yang kalau kamu nonton di TV tuh di artis-artis tuh berita gosip terpanas, nah itu lebih-lebih itu dia tuh. Aduh ya ampun. Ya udah, sekarang kamu fokus aja ya dengan bisnis kamu, dengan usaha kamu, perkembangan semuanya ya. Sekarang kamu fokus ke situ aja, jangan ke yang lain ya. Ibarat kata ya, kamu perjuangin aja masa depan kamu, agak kelak kamu bisa sukses suatu saat nanti, agar kelak kamu bisa mencapai sesuatu yang memang kamu inginkan ya. Dan buat kedepannya, agar berhati-hati lagi dalam mempercayai seseorang yang akan menjadi orang terdekat kamu ya, alias teman atau mungkin siapapun itu, agar lebih selektif ya. Jangan asal-asalan, karena kamu sering banget kayak gitu, gak selektif, akhirnya malah jong gitu ya. Kamu tahu kan, jong malah bertemu teman yang toksik lah, inilah itulah ya. Jadi agar lebih peka ya nanti instingnya. Jadi misalnya kalau kamu berdealing dengan orang yang gak baik, yang kelihatannya toksik, setidaknya kamu harus buru-buru jauhin ya. Libra, semangat buat kamu ya. Anggap aja orang-orang kayak gitu orang-orang yang tidak punya kualitas hidup, orang-orang kayak gitu nggak punya kualitas sebagai manusia ya. Lebih-lebih dari iblis orang kayak gitu tuh ya. Kenapa saya bilang iblis ya? Terlalu kepo ya ngurusin hidup orang. Semua pengen tahu ini itu, gaji, terkait tentang pasangan kamu mau tahu semuanya, itu kan namanya kepo ya. Apalagi itu sih bener-bener kebangetan, sampai segala urusan harus tahu semuanya. Oke?
jangan terlalu banyak menangis ya. Kita lihat ya pesan angelnya untuk kamu terkait situasi dan keadaan kamu saat ini. Saya juga memang sama kayak kamu, saya juga nggak suka sama orang-orang terlalu kepo ya, terlalu gimana gitu ya. Saya juga kalau ditanya-tanya gitu biasanya saya diem sih, saya nggak mau jawab. Besok kalau saya ditanya kenapa kamu diem, saya jawab aja, itu privasi saya, makanya saya nggak mau jawab. Biasa saya gituin. Kalau saya kan orangnya kan rada frontal gitu ya, maksudnya frontal itu langsung saya omongin. Ibarat saya nggak suka ada orang lain itu mencampuri privasi saya. Oke, ini pesan angelnya untuk kamu ya. Dari kejadian ini, nanti mental kamu ini akan menjadi lebih kuat ya, seiring dengan waktu ya. Seperti kayak atas apa yang terjadi dalam hidup kamu, bertemu dengan orang yang kepo kayak gini, itu seperti menguji mental Libra ya, agar kelak ke depannya kayak kamu tuh diasah mental kamu itu biar tajam, insting kamu juga diasah juga biar tajam, biar kedepannya kalau kamu bertemu dengan orang model gitu lagi, kamu gak kaget lagi. Bahkan kayak kamu itu tahu, oh insting kamu, oh nih orang yang gak bener, atau misalnya, oh nih orang ngomongin gue nih, atau nih orang terlalu kepo nih, kamu bisa menyikapinya, kamu tahu. Jadi kamu udah kayak nggak lembek lagi, nggak takut lagi, jadi kamu bisa mencontohkan dan berbicara atas apa yang memang kamu rasakan ya. Itu sih untuk kamu Libra. Semangat ya buat kamu, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.